Gua bangga jadi orang Indonesia nih. Kalau lu orang Indonesia nih, lu wajib banget nonton video ini. Kebetulan baru pertama. Jadi lorong yang tembus sampai ke Makkah itu kita pengen lihat gitu, pengen tahu. Hundreds of Nah, ini pemandangan di hadapan jalan masuk ke. Nah, ini dia pemandangan daripada hadapan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap 107 jemaah calon haji ilegal yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah ilegal ini nekat terbang ke Tanah Suci dengan menggunakan visa pekerja. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif mengaku malu karena diperingatkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait temuan calon jemaah haji ilegal dari Indonesia. Sistem haji di Malaysia itu lebih bagus, biayanya juga lebih murah. Di Indonesia, biaya haji itu cukup lumayan mahal. Bahkan kemarin Pak Prabowo berpidato, kalau bisa biaya haji di Indonesia itu lebih murah daripada Malaysia. Jadi selama ini Malaysia selalu menjadi percontohan. Dalam hal ini memang kita perlu akui sistem-sistemnya tertata rapi. Bahkan di Malaysia hampir tidak ada yang namanya jamaah haji Malaysia gagal masuk ke Mekah karena ulah travel. Jarang sekali kita dengar. Tapi kalau di negara kita, banyak sekali oknum-oknum yang nakal atau individu-individu yang kurang ajar terhadap para jamaah dari Indonesia sendiri ketika mau menunaikan haji. Individu-individu ini biasanya memberikan info seputar haji, tapi sayangnya yang jadi korban biasanya orang-orang tua yang minim informasi, kemudian gagal berangkat haji karena menggunakan visa yang salah. Hal ini tentunya sangat disayangkan ya apabila masyarakat kita di Indonesia suka menipu dengan bangsanya sendiri. Dan tentunya bikin nama jelek Indonesia, bahkan mendapat teguran langsung dari Kementerian Arab Saudi. Tak sampai di sini saja sahabatku semua. Indonesia mendunia haji lewat gua. Beda jauh dengan di negara tetangga kita ya. Kenapa kita nggak bisa mencontohi negara tetangga kita yang dimana sistem hajinya sangat luar biasa. Kemudian para jamaah haji di Malaysia itu kalau ke Mekah langsung mendapatkan fasilitas yang begitu sangat luar biasa. Langsung kita simak videonya. Innalillah, polisi tangkap 71 calon jamaah haji ilegal gunakan visa ziarah dan visa amil. Berita terbaru dari media FIFA, Polres Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 71 calon jamaah haji ilegal saat hendak melakukan keberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan puluhan calon penumpang tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Banten. Kata beliau, ada 71 jamaah yang kita amankan karena mereka berangkat secara tidak resmi. Dari hasil pemeriksaan, mereka ini rata-rata berangkat dikoordinir oleh travel. Puluhan orang tersebut diketahui akan berangkat haji secara ilegal berdasarkan informasi masyarakat. Lalu pihaknya pun bersama imigrasi Bandara Soekarno-Hatta memperketat pengawasan hingga mengenali gelagat calon penumpang yang mencurigakan. Kata beliau, kami pasti akan bertanya dan biasanya mereka kami interogasi dan dalami tujuan mereka menuju ke sana. Tentu kami didampingi oleh Kementerian Agama. Lanjut beliau, para calon jamaah haji ilegal ini menggunakan visa ziarah, visa kerja, hingga visa amil untuk mencoba masuk ke wilayah Arab Saudi. Padahal saat ini hal tersebut dilarang lantaran hanya yang memiliki visa haji resmi yang diperbolehkan masuk. Apalagi pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari Konsulat Jenderal di Arab Saudi yang berisi imbauan agar tidak ada yang masuk ke negara tersebut
dengan dokumen selain visa haji resmi mulai 23 April 2025. Adanya hal ini, ia pun meminta kepada masyarakat untuk tidak nekat berangkat haji tanpa prosedur yang benar. Pasalnya, pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan dan monitoring agar tidak ada lagi calon jamaah haji ilegal yang lolos. Kata beliau, dengan temuan ini, kami Polres Bandara akan melakukan penyelidikan orang yang memfasilitasi mereka untuk berangkat dari Jakarta ini. Saya berdoa, semoga para korban haji ilegal ini diberikan ketabahan dan kesabaran, serta diberikan solusi dan jalan terbaik untuk sampai ke Baitullah tahun ini, karena mereka adalah korban yang sebelumnya sudah menyetor lunas mahal kepada penyelenggara. Dan semoga perjalanan semua calon jamaah haji 2025 aman dan lancar dengan visa haji yang resmi dari pemerintah. Amin. Gua bangga jadi orang Indonesia nih. Kalau lu orang Indonesia nih, lu wajib banget nonton video ini. Kebetulan baru pertama. Jadi lorong yang tembus sampai ke Makkah itu kita pengen lihat gitu, pengen tahu. Hundreds of people visit this sacred cave every day. Legend says Sheikh Abdul Muhi and other saints travel to Mecca through this passage using divine powers. Another legend says if your head fits these stones, you'll go on Hajj. Oh my god damn bro. Indonesia masuk berita internasional. Wah gila. Anda tahu nggak BBC itu apa? BBC itu adalah British Broadcasting Service Recruit ya. Jadi dia itu adalah ya istilah kata mah kayak penyiar berita yang levelnya tarafnya udah dunia gitu. Dan Indonesia masuk ke dalamnya. Gimana nggak bangga gua? I love you gua Safar Wadi. I love you, I miss you, I meet you. Ya jujur aja kalaupun gue kerja di BBC gue juga tertarik. Lah bagaimana kagak? Orang mau haji kita kudu nunggu bulan Zulhijjah ya kan. Abis itu kudu Arafah, nginep panas. Abis itu kudu ngelilingin Ka'bah, tawaf ya kan. Kudu Safa Marwah, capek, haji mah capek. Ini lu tinggal nempelin kepala lu di batu begini. Haji lo, pulang dari Saparwadi nih lo langsung dipanggil haji. Woi haji gowo, ada gila kelas. Itu kalau misalkan mau beli apa namanya air jam-jamnya di mana ya? Apakah di Tanah Abang atau jangan-jangan di Pitara Depok? Gue tahu tuh. Tapi jujur kalian malu nggak sih? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow TikTok Jerami Gowo ya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif mengaku malu karena diperingatkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait temuan calon jemaah haji ilegal dari Indonesia. Hilman mengatakan, ia diperingatkan dalam rapat gara-gara adanya calon jemaah haji yang mencoba masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah yang seharusnya tidak digunakan untuk berhaji. Mengenai peziarah, bisa lolos. Saya sendiri langsung diperingatkan oleh Kemenhaj, Pak, dalam rapat, saya agak malu juga lah. Sampai berkali-kali, agak keras juga, ujar Hilman dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, Senayan, Senin, 19 Mei 2025. Ia mengatakan, jemaah haji dengan visa legal pun sulit untuk dapat masuk ke Mekah karena tasreh ataupun kartu nusuk yang belum terbit. Itu bisa menjadi ketat sekali. Informasinya memang sampai ke sana bahwa ada yang ziarah sudah banyak yang datang, atau visa non-haji, ujar Hilman. Hilman tidak tahu bagaimana jemaah tersebut bisa lolos terbang sampai ke bandara di Arab Saudi. Namun, kuat dugaan jemaah haji ilegal tersebut mengambil rute ke negara lain terlebih dahulu. Mengapa bisa lolos? Saya tidak tahu. Tapi boleh jadi, rutenya bukan ke Saudi, Pak. Terbangnya kan ada yang ke Malaysia, Thailand, Korea, jadi kalau langsung ke Jeddah itu gampang banget, terdeteksi, kata dia. Oleh karena itu, Hilman meyakini bahwa jemaah haji yang datang menggunakan visa ziarah pasti tidak langsung mengambil penerbangan ke Jeddah. Kemarin kan sudah beberapa terdeteksi. Ke Jeddah pastinya tidak bisa. Pasti luar Jeddah, apakah ke Damam, atau Riyadh, atau kota yang lain, ujar Hilman. Nah itu juga belum tentu pasti dari Jakarta. Muter negara lain, bisa 2 kali. Itu sudah sering dilakukan, imbuh dia. Pada tahun ini, pemerintah Arab Saudi juga memperketat aturan dengan menggencarkan razia dan pemeriksaan untuk menemukan jemaah haji ilegal. Mereka yang kedapatan tidak memiliki tasreh haji akan langsung dikeluarkan atau dideportasi dari Mekah.
Aparat keamanan Arab Saudi sudah menginformasikan bahwa denda bagi jemaah yang tidak memiliki visa resmi bisa mencapai 100.000 rial atau sekitar 440 juta rupiah. Bahkan dapat teguran dari Kementerian Arab Saudi soal jamaah haji Indonesia yang ilegal. Ini sangat disayangkan ya apabila kita sebagai orang Indonesia yang hampir setiap tahunnya pasti akan ada perkara-perkara yang seperti ini terus. Kalau pada saat tertangkapnya di Bandara Jakarta, ya jamaah tersebut paling tidak masih bisa enak lah, tidak mendapatkan permasalahan baru di negara luar. Tapi kalau sudah lolos kemudian sampai di Arab Saudi, pastinya kan akan timbul permasalahan baru lagi. Dan ini sangat disayangkan apabila masyarakat kita, orang Indonesia, sanggup menipu sesama orang Indonesia sendiri. Ya mudah-mudahan orang-orang yang suka menipu dengan bangsanya sendiri ini bertobat. Dan kasus-kasus seperti ini di negara tetangga itu hampir tidak ada. Kalaupun ada, mereka benar-benar menanganinya dengan secara serius. Dan benar-benar kalau bisa jangan sampai terulang kembali. Tapi di Indonesia hampir setiap tahunnya. Ini sangat disayangkan ya. Dan tentunya karena ulah-ulah seperti ini, segelintir individu Indonesia yang merugikan nama Indonesia, itu sangat berpengaruh loh dengan peringkat paspor kita. Pengaruhnya sangat besar. Dan beda cerita dengan negara tetangga kita, dengan sistem hajinya yang begitu sangat bagus, sangat luar biasa. Kemudian para jamaah haji dari Malaysia pun juga mendapat fasilitas yang begitu sangat nyaman, luar biasa. Seperti apa videonya, langsung kita simak. Nah, ini pemandangan di hadapan jalan masuk ke... Nah, ini dia pemandangan daripada hadapan. Nah, dekat sini juga ada kemudahan untuk pos laju bagi menghantar. Nah, ini suasana di bahagian bawah lift. Wow, itu ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di bahagian hadapan Hotel Tabung Haji. Ini dia yang dikenali sebagai Land Premium Hotel. Oh, Tabung Haji. Tabung Haji. Kedudukannya di sini yaitu satu-satu kawasan yang didiami oleh jamaah-jamaah haji dari Malaysia. Ini pemandangan daripada hadapan, dan di depan itu ada bendera Malaysia. Kelihatan para jemaah haji ada di sini, khususnya di bahagian hadapan hotel. Ini dia pemandangan daripada hadapan, muka depan bagian Land Premium Hotel Tabung Haji. Hotel Tabung Haji. Nah, ini pemandangan di hadapan jalan masuk ke lobi Hotel Land Premium. Ini kedudukannya, dan para jemaah haji ada yang sedang berehat di bahagian bawah ni, dan ada yang sedang menaiki lift. Ini dia kedudukan lift oleh para jemaah haji Malaysia. Banyak lift di sini disediakan. Kedudukannya begini rupa. Saya bawa ke hadapan lagi. Ini dia pemandangan di bahagian lobi Land Premium. Nampak begitu ramai para jamaah sedang berehat di bahagian bawah. Ini bahagian ini ada pos laju, ada kedai menjual untuk ihram, jubah dan sebagainya. Ini dia
kemudahan di lobi cukup luas sekali kerana di sini ramai jamaah-jamaah haji Malaysia di Land Premium. Kedudukannya seperti ini. Ini kedai menjual pakaian, jubah dan juga barang-barang lain. Boleh dibeli di bagian bawah lobi Land Premium Hotel. Dekat sini juga ada kemudahan untuk pos laju bagi menghantar barang-barang jamaah haji ke Malaysia. Jadi perkhidmatan ini disediakan untuk bagi mereka yang nak menggunakan perkhidmatan ini, pos laju Malaysia. Ini suasana di bahagian bawah lift. Begitu ramai sekali jamaah haji di Land Premium Hotel. Begitu ramai sedang menunggu lift, dan lift ini disediakan banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 lift semua sekali di kawasan ni. Ini ada kemudahan formal bagi para jemaah haji, disediakan secara percuma. Jadi boleh mencuba di kawasan ini kiranya nak. Ini situasi di bahagian bawah Land Premium. Ada korma dan ada air. Boleh cuba untuk makan di sini. Ada kemudahan mobility package visitor kat sini disediakan. Jadi pelanggan boleh membuat perkhidmatan singkat di sini ya. Sekarang saya keluar daripada Land Premium menuju melalui tangga ini, dan kita perhatikan berapa jauhkah daripada Land Premium ke Masjidil Haram. Kita melalui jalan ini untuk menuju ke Masjidil Haram. Kita melalui Al-Misfalah Kapak kat sini, dan kita akan menuju ke laluan Misfalah. Ini dia. Ini merupakan laluan yang perlu ditempuh oleh jamaah haji daripada Land Premium untuk menuju ke Masjidil Haram. Nampaknya boleh tahan juga jauh lah daripada Land Premium, dan ini memerlukan kekuatan dari segi fizikal dan mental untuk dilalui. Boleh dikatakan setiap waktu mereka yang nak ke Masjidil Haram terpaksa melalui jalan seperti ini. Baru saja kita melihat fasilitas jamaah haji yang ada di Malaysia yang begitu sangat luar biasa. Kemudian di sisi lain, negara tetangga kita ini juga mempunyai sistem tabung haji yang begitu sangat luar biasa, dan ini perlu dicontohi oleh Indonesia. Kita bisa lihat sendiri fasilitasnya jamaah haji dari Malaysia begitu sangat luar biasa, bagus, bersih, ya kan, nyaman. Ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Dan harapan saya mudah-mudahan Indonesia dalam hal ini nggak perlu gengsi untuk mencontohi negara tetangga kita. Karena kemarin Pak Prabowo pun juga sudah berpidato ya. Kalau bisa, ya kan. Kalau bisa biaya haji di Indonesia itu lebih murah daripada Malaysia. Dalam hal ini Malaysia itu sudah melakukan terlebih dahulu. Dan luar biasanya lagi, tabung haji di Malaysia ini benar-benar dikelola dan nggak dikorupsi. Beda cerita dengan di negara kita yang dimana nggak perlu saya berkata lah, biar netizen saja yang menilai ya.
biar netizen saja yang bercerita, biar media saja yang memberikan faktanya, ya kan. Nanti kalau Bang Toha ngomong, wah dikecam takutnya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.